ternyata. MC của con bé ở rồi. Waiting for connection. Bluetooth connected.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matihi wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada hari ini yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam. Sehingga sore ini kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara Karina kajian rutin MA di Masjid Al-Huda. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sayang kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin Allahumma. Teman-teman yang dimuliakan Allah, perkenalkan saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara Karina sore ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua membaca kalam ilahi, yang ketiga acara inti, dan yang keempat lain-lain, serta acara terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara Karina pada sore ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memberikan keberkahan dalam majelis ini. Acara yang kedua yaitu membaca kalam ilahi. Marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Pengarang kalian itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Acara yang berikutnya yaitu inti pengajian yang akan dibersambut oleh Ustazah Hawa. Kepada Ustazah Hawa kami persilahkan. Yang PDF Pak. Soalnya tadi yang aku kayaknya agak Baik, sambil menunggu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua bisa berkumpul di Masjid Al-Huda yang insya Allah barakah ini. Salawat serta
junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya termasuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, amin. Sebelumnya perkenalkan, mungkin kemarin di episode yang lalu sudah pernah bertemu dengan saya. Ada yang masih ingat? Atau kayaknya nggak berangkat mbak? Kemarin ada yang berangkat dari sini teman-teman? Yang berangkat coba angkat tangan dulu. Yang berangkat tangan ya. Yang kemarin berangkat. Oh nggak ada yang berangkat kemarin? Oh berangkat. Oke. Jadi bertiga aja ya dari sekitar 10.000 orang di sini ya. Bertiga saja yang kemarin sudah ketemu. Mungkin perkenalan sekilas mawon. Perkenalkan, saya dipanggil aja Mbak Malwa, nggak apa-apa. Saya Malwa Sabina Walida, panggilnya Malwa. Alhamdulillah diamanahi dari Nasyiatul Aisyah menjadi ketua departemen dakwah di PDNA Bantul. Jadi nanti kalau misalnya adik-adik sekalian yang kayaknya masih muda-muda ya, ada yang masih SMA? Masih SMA? Masih SMA? Oh masih SMA. Ada yang SMP? Enggak, SMA ya? Kelas berapa saya? Coba Mbak mau sambil interaksi nggak apa-apa ya? Kita sambil tunggu soalnya. Oke. SMA atau SMP nih? SMK, oh SMK. Yang di belakang SMA. Oh SMA. Berarti sekitar usianya 15. Enggak ya? 16 SMP ya? 16, 17? Oh ya 16, 17. Oke. Yang paling sepuh kayaknya sebelah sini sudah ada ya? Sudah terlihat gitu ya? Oh yang paling sepuh di belakang. Kamu tuh kalau belakang yang sepuh ada tidak sopan. Jadi mungkin teman-teman sekalian, kalau misalnya yang SMA ini berarti gender semuanya. Nah, saya termasuk gender juga. Jadi karena saya gengsi, kayaknya lebih senang kalau dipanggil teman-teman aja ya, dari aku sudah tahu nggak apa-apa. Saya kelahiran 2000, jadi tahun ini gampang udah 2000, berarti kalau tahun 2025, 25. Jadi saya nanti dihubungin juga sama Mbak Al gitu ya kemarin. Mbak bisa nggak untuk mengisi di Karina dan suratnya seperti itu. Sebenarnya saya tuh udah berusaha untuk mencarikan teman-teman mungkin ustazah yang lebih gitu ya, yang lebih kompeten seperti itu. Tapi kok pada rumahnya semuanya itu pada nggak bisa. Akhirnya cadangan terakhir gitu ya. Ini pemain cadangan di bangku cadangan saya gitu. Jadi mungkin juga kita nanti sama-sama sharing saja. Karena memang ini temanya itu Masya Allah berat banget ya, Masya Allah ya. Haji dan umroh. Oke. Di sini ada yang sudah pernah ke Baitullah? Sudah pernah? Belum. Ada yang pengen? Kalau yang pengen angkat tangannya. Yang angkat tangannya Mbak mau doakan punya rezeki yang berkah melimpah, bisa beli tanah, bisa beli sawah, bisa beli rumah, bisa beli isi-isinya rumah, bisa pergi ke Mekah dan Madinah. Angkat tangannya. Sekarang tadi dari pagi sampai sore ini pada libur sekolah ya. Nah, kalau yang ini kayaknya tidak libur ya. Pekerjaan rumah tidak ada habisnya. Nah, karena sekarang angkat tangannya sebelah kanan, ditaruh di tempat pundak tangannya gitu. Dipijeti ya, dipijeti sambil bilang, Yundaku. Ayo Pak, oh ya. Oke, Yundaku. Semoga dengan pijatan ini akan mengantarkanku menuju Baitullah. Kita bareng-bareng ya ke sana. Amin. Oke, nanti ketemu di pojokan Ka'bah ya. Oh, pokoknya aku wes janjian karo cah-cah PCN aku dong. Besok arep ketemu di pojokan Ka'bah. Intinya nanti kalau udah keliling itu wajah-wajah yang berseri, yang sangat-sangat blushing gitu ya, udah cantik-cantik. Oh ini cah-cah PCN aku dong. Jadi insya Allah nanti teman-teman sama
sekalian, kita selalu berdoa, bersolawat. Pokoknya intinya dalam setiap keseharian mungkin yang masih belajar gitu ya, masih belajar. Dan ketika belajarnya itu diniatkan karena Allah Ta'ala, ya Allah semoga nanti akhir kalanya ketika aku belajar ilmu ini, aku bisa belajar dari ilmu ini bisa mengantarkanku ke baikku. Siapa sih yang sudah pernah lihat Ka'bah? Ada yang pernah lihat? Terus enggak lewat HP. Sudah pernah ya? Yang HP udah pernah. Terus habis itu mungkin aku nggak tahu dulu apa yang di sajadah. Saya di sajadah juga ada. Sajadah ada, lewat HP ada. Mbak aku nggak lebih. Ini lagi aku sudah pernah traveling online. Berarti lewat vlog-vlognya para YouTuber gitu ya. Kayak dong, yang Mekahan tuh Mbak, Masya Allah. Aku pokoknya ngikutin terus orang-orang yang traveling kalau umroh gitu. Mbak yo artis, Mbak yo biasa nih kok tak ikutin semuanya gitu ya. Karena saking pengennya ngeliat koyo apa tuh, koyo apa tuh padahal yo berbangunan kotak-kotaknya kok yo kok sek bono gitu ya. Nah nanti kita akan mungkin sore ini kita akan belajar bersama-sama gitu ya. Bukan cuma sekadar kayaknya kalau bahas tentang rukun, syarat dan lain sebagainya itu nanti cuma formalitas saja ya. Nanti kita akan lebih membahas gimana caranya kita mempersiapkan diri untuk keputusan. Mungkin Mbak Afi sih aku masih 17 tahun, kayaknya nggak ada kepikiran deh Mbak kesana. Duitku juga jajan paling sehari ya paling 15.000 atau 20.000 gitu. Memangnya aku bisa kesana gitu ya. Nanti teman-teman sekalian pokoknya intinya harus husnudzon terus sama Allah, harus berprasangka baik terus sama Allah, bahwasanya nanti akan ada kalanya teman-teman sekalian bisa pergi ke baik. Sudah bisa belum? Ya, oh ya, ya ini nggak apa-apa kalau memang bisa. Oh ya, ya. Oke, kita saya ini. Kita sambil manifesting, kalau anak beda sekarang bilangnya manifesting. Sambil manifesting, ayo kita bersama-sama membaca kalimat Al-Wahid Isnan Salasa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Kalimat ini teman-teman, kalau teman-teman ucapkan dengan hati yang sangat tulus sekali gitu ya, dengan pikiran yang gak kemana-mana, mungkin Mbak Al pikir, aduh anakku mau satu sebelum tadi ditinggal di rumah gitu, dengan pikiran yang jernih gitu ya, bukan dengan pikiran aduh PR-ku seseorang digarap, aduh orang tugas ini, aduh orang tugas saya gitu, aduh lambiku sesuk Senin baru tak cuci, baru tak kubahi, baru tak setrikanya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang tulus, kalimat ini bukan sekadar kalimat biasa. Karena artinya kalimat ini itu berarti teman-teman semua benar-benar menghamba kepada Allah, memuji Allah Ta'ala, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan dengan panggilannya kalian semua akan terpanggil. Kemudian dengan rahmat, segala puji dan juga kenikmatannya, bahwasanya beliau Allah Ta'ala adalah mulk atau raja dari segala-galanya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian ketika mengucapkan ini, pasti dari kecil ya sudah manasik haji berkali-kali ada ya. TK Mbak aku manasik haji, SD aku manasik haji, bahkan SMP pun manasik haji gitu ya. Dan kalau sekarang tuh trennya itu ya teman-teman, study tour itu udah nggak level di dalam negeri ya. Study tour itu paling nggak minimal Malaysia lah Mbak gitu. Kalau nggak minimal ya study tour itu umroh sekalian plus Turki gitu ya. Banyak di luar sana mungkin teman-teman sekalian yang di luar sana yang beruntung gitu ya, punya ekonomi yang baik dan lain sebagainya, di sekolah juga yang mahal dan elit gitu ya teman-teman. Itu biasanya study tournya udah nggak level tuh, neng Bantul gitu udah nggak level, neng Parangtritis itu udah biasa gitu, neng Malang, neng Bandung, pokoknya neng Bali Malang nambah maksiat ya di Bali ya. Kalau misalnya pengen study tour yang berpahala gitu, aku tak pengen study tour, manifestingnya pengen study tour umroh bersama teman-teman sekolah. Nah, itu banyak banget teman-teman. Jadi kalimat ini kalau teman-teman ucapkan
datang dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, dengan pikiran yang jernih, insya Allah panggilan Allah akan memanggil. Oke, kita akan lanjut ke yang formal-formal dulu ya. Nah, ini pengertian dari haji dan umroh. Secara harfiah, haji itu diartikan sebagai tujuan, maksud atau menyengaja. Nah, itu artinya dari haja yahuju, itu artinya menyengaja, maksud dan tujuan. Yang dimaksudkan itu mendatangi dengan sengaja tempat yang diagungkan. Apakah itu tempat yang diagungkan? Yaitu bagi semua untuk melakukan amalan-amalan tertentu seperti itu. Dan di waktu tertentu. Sekiranya kalau teman-teman haji itu kapan sih dilakukannya? Ayo, bulan Dzulhijjah. Oke. Dilakukannya ada waktu khususnya ya teman-teman. Mbak, aku pengen haji ini tapi bulan Februari. Kira-kira Februari bulan apa gitu ya. Jadi memang sudah ada ketentuannya seperti itu. Sedangkan umroh secara harfiah berarti ziarah, jadi hanya sekadar berkunjung seperti itu. Dan memang umroh ini bisa dikatakan sebagai haji kecil. Dahulunya Nabi Muhammad SAW pernah berumroh itu sekitar sebelumnya itu 4 kali di tahun Hijriah 6, 7, 8, dan 9. Nantinya di tahun yang ke-6 ini itu jadinya perjanjian Hudaybiyah. Kemudian di tahun ke-7 itu kalau nggak salah dia melakukan umroh, dan di tahun ke-8 itu Fathu Mekah, tahun ke-9 itu sekalian dengan haji wada atau tahun ke-10. Dan kemudian yang dimaksudkan dengan tempat-tempat tertentu itu tadi adalah Ka'bah, Arafah, tempat wukuf ya teman-teman. Sedangkan waktu-waktu tertentu itu adalah waktu-waktu bulan-bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, ini sebetulnya teman-teman kalau misalnya dari kemarin gitu ya, oh bapak ibuku buat tilek haji mbak dan di negeri pokoknya ini ada pada mau berangkat haji pada tilek gitu ya. Nah, itu sekalian kita mendoakan juga. Sebetulnya haji itu kalau di Indonesia itu paling lama namanya di antara negara-negara lain, karena Indonesia itu biasanya berangkat haji itu sekitar 40 sampai 50 hari seperti itu. Padahal sebetulnya puncaknya itu cuma ada di beberapa hari saja. Bahkan memang dilakukan seminggu itu sudah cukup dengan haji dan umroh sekaligus. Tapi memang karena 40 hari itu tadi, makanya kenapa kok bisa haji itu mahal banget itu ya karena itu gitu ya. Karena haji itu dilakukan berhari-hari, karena memang posisinya kita itu dikasih keterbatasan dari Bandara King Abdul Aziznya untuk misalnya pesawat dari Indonesia itu berapa kali sehari boleh masuk gitu ya. Dan seperti itu karena memang ada pembatasan itu, makanya haji itu harus terkelompok. Karena ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, gelombang 1, 2 dan sebagainya. Itu karena memang tersistem dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya nanti mereka di sana itu ya cuma seminggu doang hajinya tuh. Akhirnya tuh dia tuh gak mikir apa-apa, senang-senang pokoknya ibadah, gak pernah mikir gawe ya, pernah mikir ke sekolah gitu. Dan itu tadi kalau misalnya nanti teman-teman mau berhaji, nah nanti kita akan ngomong juga ya. Ini kita bahas yang detailnya. Oke, jadi yang kedua selanjutnya adalah dalil dari ibadah haji dan umroh. Mungkin ini ada satu dalil yang saya kutip, yaitu surat Ali Imran ayat 96 dan 97. Oke, saya minta tolong ini biar enggak dia aja ini sebenarnya ini anak SMA ini ya. Oke, anak SMA ini. Yang masih SMA kan? Ya udah gini sama-sama dah rokat-rokotan gitu. Yuk enggak dibaca aja, kelihatan kan ya? Oh kurang jelas. Udah kalau mau maju di sini boleh tak temenin. Pokoknya di Zoom boleh sampai sini, boleh maju di sini. Mbak siapa namanya? Mbak Tika. Tika. Oh Mbak Tika. Di sini aja, artinya aja. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang berada di yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah.
yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Terima kasih Mbak Siva. Tepuk tangan dulu buat Mbak Siva. Oke, ini salah satu dalil dari haji itu sendiri, teman-teman. Ketika nanti kita membedah ayat ini, itu sangat luar biasa sebenarnya. Karena nanti sejatinya akan ada beberapa landasan gitu ya, atau misalnya dalil gitu yang bahwasannya dari sejarah haji itu sendiri. Kira-kira kalau teman-teman melihat Ka'bah gitu ya, melihat Ka'bah itu pernah mendengar cerita apa sih? Dibangun oleh siapa dan kapan dibangun? Sekarang ini nggak ada tulisannya di situ ya, nggak ada tulisannya di situ. Saya mau minta tiga orang ya untuk menjawab. Kira-kira Ka'bah itu bangunan yang kita jadi arah kiblat itu tuh dibangun kapan dan oleh siapa? Ini dari yang bukan yang mantok-mantok dari tadi. Monggo Mbak, siapa namanya Mbak? Iya. Mbak Lia. Oke, kira-kira monggo Mbak Lia. Kira-kira sama Mbak Lia. Enggak ada di situ, enggak ada di situ. Kapan? Kira-kira kapan aja deh? Kapan? Kapan kok nanya? Kapan ya Mbak ya? Sekiranya aja kayak pernah denger itu kayaknya dibangun siapa atau kapan? Kalau enggak, kayaknya dibangun Allah deh Mbak. Apa dibangun siapa ya Mbak? Kan itu rumahnya Allah. Atau gimana? Monggo diutarakan. Nabi. Iya. Singkat padat jelas Nabi. Oke, Nabi siapa? Nabi Ibrahim sama dibantu oleh Nabi Ismail. Itu ada Nabi Ibrahim. Kayaknya Mbak Najibiti dulu ya. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Lia. Yang datang terakhir, saya langsung tanya ya Mbak ya. Ini sebutkan nama dan juga jawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah kapan dan siapa yang membangun Ka'bah? Aduh. Kira-kira kapan? Sebutin nama dulu dan nama ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanika, asalnya dari Ketung. Pertanyaannya, Kapan dari siapa yang membuat? makanya saya tidak tahu. Saya gitu ya, nggak tahu ya. Sepeda pengetahuan saya, kalau siapanya itu siapa ya? Jadi di sana jawabannya kan ya. Iya, tanya kira-kira. Sepeda ingatan saya, Nabi Ibrahim. Kalau saya nggak tahu ya. Gitu ya. Mohon maaf telat ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya. Yang terakhir kayaknya pakai masker. Nah, nama, apa jawabannya, kapan dan siapa? Yo, kapan dan siapa? Pokoknya nggak ada yang salah pokoknya. Intinya kalau mau ngomong itu udah bener aja. Yo, siapa Mbak namanya? Salma. Oke, Mbak Salma, kapan dan siapa yang membangun Ka'bah? Nabi Ibrahim. Kemudian berarti kapannya itu ketika Nabi Ibrahim membangun. Berarti Nabi Ibrahim dibantu Nabi Ismail. Oke, terima kasih Mbak Salma. Ini ada yang pertama tadi. Jadi harusnya kita berulang lagi ya. Nanti kita simpan pertanyaan selanjutnya. Nanti sama Mbak siapa ini ya? Yang Mbak Diva. Siap-siap ya Mbak Diva ya. Siapkan mental nanti akan saya. Oke. Jadi teman-teman, kita nanti sebelum jauh membahas tentang hukum, syarat dan lain sebagainya, kita harus tahu dulu kapan sih atau sejarahnya gitu ya tentang haji dan umroh ini. Jadi sebetulnya ada 4 pendapat. Ini tak sekalian lihat ya. Ada 4 pendapat. Pendapat
cerita di mana para malaikat menanyakan, kok jadi khalifah di muka bumi itu adalah manusia, bukannya nantinya dia akan menjadi perusak. Ayat itu tadi, dari dalil ayat itu tadi ada beberapa ulama yang berpendapat bahwasannya ketika para malaikat itu kan sifatnya dia adalah makhluk yang tidak pernah mengingkari Allah. Jadi selalu taat terus. Kok dilalah dia itu ngomong seperti itu? Ketika Nabi Adam diputuskan nanti searah mengelola bumi yang akan menjadi khalifah di bumi adalah manusia, malaikat mempertanyakan itu. Dengan pertanyaan itu, akhirnya mereka semua itu merasa, kok berarti aku salah nih. Akhirnya mereka bertobat kepada Allah dan dia mengelilingi arsy-Nya Allah untuk melakukan pertaubatan. Dan itu nantinya dimanifestasikan, bentuknya itu tadi diturunkan ke bumi dan dibuatlah Ka'bah itu sendiri oleh malaikat. Fondasinya dibangun oleh para malaikat, dikelilingi seperti itu. Jadi bentuknya itu dulu bukan kotak ya, bukan kotak, tapi kayak bentuknya huruf J. Huruf J karena makom Ibrahimnya dimasukkan ke dalam fondasi. Jadi bentuknya J. Kemudian itu pendapat yang pertama. Untuk pendapat ulama yang kedua itu ada sejak Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Kemudian karena itu tadi bangunannya itu sudah ada, tapi bahasanya apa namanya ya, runtuh lah atau apalah bahasanya, intinya terus dari fondasinya bergrebes gitu ya. Akhirnya sama Nabi Adam dibangunkan kembali. Kemudian pendapat yang ketiga oleh Ibnu Taimiyah bahwasanya dibangun oleh Nabi Ibrahim dibantu oleh Nabi Ismail. Nah itu nanti akan ada ceritanya lagi. Ini nanti kita lanjut setelah ini. Dan yang pendapat keempat itu dibangun atau dibantu oleh Nabi Syrik. Kalau pernah dengar Nabi Syrik itu, jadi ketika Nabi Ibrahim membangun sedikit gitu ya, jadi cuma sedikit, nanti Nabi Syrik yang melanjutkan. Itu pendapat keempat. Tapi untuk pendapat yang paling rajih sebenarnya itu sebetulnya fondasinya itu sudah ada. Jadi bentuknya udah ada. Kemudian karena Nabi Ibrahim itu tadi kan memang disuruh untuk datang ke Mekah di tempat yang tandus itu tadi ya. Itu sudah tahu bahwasanya itu adalah Baitullah. Sudah tahu itu kalau bahwasanya itu rumahnya Allah. Karena memang sudah diwahyukan kalau tempatmu yang akan kamu dibahasanya dan buang anak dan istrinya Hajar dan juga Ismail itu adalah tempat Baitullah. Jadi nanti pendapat yang paling pasti itu sebetulnya disempurnakan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian kita tadi balik lagi ya, kok bisa sih bangun Ka'bah gitu? Jadi dulunya memang Nabi Ibrahim, kalau kita sudah tahu bahwasanya Nabi Ibrahim itu dulu dilahirkan di Mesopotamia, kemudian dibesarkan dan akhirnya dia melawan raja di situ, kemudian menghancurkan berhala dan lain sebagainya, bla bla bla, akhirnya menikah. Kemudian dia punya satu istri yang bernama Siti Sarah. Siti Sarah ini akhirnya nanti dipercepat aja. Akhirnya Siti Sarah ini nanti datang ke Mesir, kemudian Raja Mesir atau Fir'aun itu kepencut sama Siti Sarah, tapi karena Sarah itu kuat imannya gitu ya, akhirnya Sarah ini berusaha untuk membentengi dirinya, tapi akhirnya Fir'aun ini memberikan dia seorang budak atau misalnya ya kayak hadiah lah, yang hadiahnya itu adalah Hajar. Kemudian dia kembali lagi, kemudian setelah itu karena sewaktu itu Siti Hajar itu kemudian melahirkan anak gitu ya, hanya kan di kakak dan sebagainya, kemudian melahirkan anak Ismail itu tadi. Dan Siti, ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Siti Sarah ini cemburu. Akhirnya dia meminta untuk bahasanya bisa dibuat suka aku ya kan, biasa ada istri pertama dan istri kedua mungkin ada sedikit slack gitu ya, ada sedikit crush gitu. Kemudian akhirnya dibawalah sama Allah, diperintahkan bahwasanya Nabi Ibrahim harus membawa Siti Hajar dan juga Ismail ke gurun yang tandus itu tadi. Kemudian akhirnya ditinggalkan di sana, dan akhirnya ketika kita balik lagi flashback gitu ya, kemudian Siti Hajar ini kehabisan minum karena dia aslinya juga sudah kering rotan gitu, karena dia nggak punya
bahan makanan lagi dan juga nggak punya minuman lagi, akhirnya dia lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah untuk mencari air. Kemudian akhirnya dari jejaknya kaki Nabi Ismail keluar air zam-zam. Nah itu dipercepat lagi, itu kemudian Nabi Ismail sudah agak besar gitu, akhirnya turun perintah untuk menyembelih Nabi Ismail yang nanti akan menjadi syariat korban. Kemudian ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu mau menuju prosesi penyembelihan, kemudian di perjalanan itu bertemu seorang laki-laki, dan laki-laki itu menghasut bahasanya gitu ya, menghasut, kamu mau kemana? Kamu ngapain? Kok menyembelih anakmu tuh kenapa? Emangnya itu beneran perintahnya Allah dan sebagainya. Kemudian Nabi Ibrahim tahu bahwasanya itu adalah sifatnya dari iblis. Kemudian Ismail dan juga Ibrahim melemparkan batu kerikil, makanya itu jadi tempat jumroh bulan, tempat jumroh bulan yang pertama. Kemudian dia melanjutkan perjalanan lagi, ketemu satu laki-laki itu lagi menghasut, kok kenapa, emang kamu yakin ini perintahnya Allah dari sebelumnya, kok tega sih kamu, dan sebagainya. Kemudian dilemparkan jumroh lagi, jadi lempar jumroh wusta tempatnya itu. Kemudian perjalanan lagi untuk menuju tempat penyembelihan, di terakhir kalinya ketemu sama iblis lagi, kemudian dilemparkan jadi tempat lempar jumroh Aqabah. Terus kemudian akhirnya ketika proses penyembelihan, Ismail berubah menjadi domba yang gemuk tanpa cacat gitu ya. Jadi itu tadi syariatnya, ada sa'i, kemudian ada lempar jumroh, kemudian lanjut dia sudah besar dan lain sebagainya. Akhirnya ketika Nabi Ismail dirasa sudah cukup dewasa untuk membantu Nabi Ibrahim, akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berusaha untuk membangun Ka'bah dengan batu-batu yang ditumpuk-tumpukan. Jadi zaman dulu belum ada kayak pelekat, atau kalau dulu kan pasirnya sama dikasih air itu untuk jadi semen, itu zaman dulu cuma sekedar dipondasikan untuk meninggikan saja seperti itu. Kemudian ketika selama proses pembangunan Ka'bah itu, Nabi Ibrahim itu selalu beristirahat di tempat yang sama. Makanya kenapa bentuk Ka'bah itu awalnya kayak kalau misalnya dengan melihat foto Ka'bah, itu kan ada kotaan, terus ada kayak tapal kuda ya. Nah itu tempat makom gitu. Jadi dulu sebetulnya bentuknya kayak bentuknya D besar gitu ya. Awalnya seperti itu. Akhirnya kenapa di situ ada jejak Nabi Ismail, terus kemudian ada Nabi Ibrahim, jadi makamnya tempat dia untuk beristirahat, makanya disebut dengan makam Ibrahim. Kemudian ini nanti sejarahnya sudah ada perintah haji, itu ketika itu Nabi Ibrahim bingung, disuruh diperintahkan untuk menyebarluaskan syariat untuk berhaji karena sudah ada perintah haji. Gimana caranya ya Allah? Padahal aku di sini. Jadi kalau sudah tahu demografi Mekah itu betul di lembah. Jadi sini gunung. Ka'bah itu di tengah-tengah gitu ya. Jadi makanya kenapa dulu sampai beberapa kali Ka'bah itu direnovasi, karena memang ketika hujan itu semua air langsung turun ke Ka'bah gitu. Jadi memang memang di situ. Kemudian ada beberapa renovasi nanti sampai ke suruh renovasi, sampai nanti ada cerita yang ketika Hajar Aswad itu semua para kabilah itu berebut untuk meletakkan kembali Hajar Aswad itu, kemudian diberkahi oleh Rasulullah sebelum Rasulullah menjadi nabi ya, berusia 35 tahun, itu juga karena terserang banjir seperti itu. Kemudian nanti setelah itu direnovasi lagi oleh khalifah yang lain, kemudian dinasti Umayyah sama Abdul Malik Marwan kalau nggak salah, terus kemudian direnovasi lagi sampai sebesar ini. Jadi itu akhirnya Nabi Ibrahim bingung, caranya aku halo masih ada sekarang gampang ya lewat WA, bikin status gitu ya, terus kemudian tinggal di masjid, terus ayo haji gitu ya. Karena zaman dulu nggak tahu, akhirnya Allah yang membantukan. Akhirnya Nabi Ibrahim cuma disuruh teriak aja, suruh pada datang, suruh pada bertawaf, suruh pada ke Baitullah, mengitari Ka'bah dan lain sebagainya. Akhirnya Allah sendirilah yang akan menyampaikan suara itu sampai ke baratnya mana ya, barat
sampai ke timur, utara, dan selatan. Akhirnya syiar atau syariat haji itu sudah diberlakukan seperti itu. Dan nantinya ini langsung lanjut lagi ke zaman jahiliyah. Kalau kita tahu Ka'bah itu dulu banyak berhalanya, Ka'bah itu jadi tempat yang sebetulnya itu sudah tahu mereka. Jadi itu orang-orang jahiliyah itu mereka sebenarnya sudah punya tauhid yang kita sebut tauhid rububiyah. Ya, tapi mereka salah dalam tauhid uluhiyah, dalam peribadatannya. Karena mereka menyadari bahwasanya kayaknya itu kita perlu sebuah apa sih kayak perantara ya, sebuah perantara antara Allah dan juga aku gitu. Makanya kenapa mereka perlu berhala itu tadi. Dan dulu zaman jahiliyah ini agak tahu ya, maaf ya. Dulu zaman jahiliyah itu yang tolong mengenai Ka'bah, yang menggunakan baju itu hanya kaum Quraisy. Selain kaum Quraisy itu tidak ada itu, karena mereka menganggap bajunya mereka itu najis. Karena itu adalah Baitullah, karena mereka tahu itu adalah rumahnya Allah. Tapi kenapa kok kaum Quraisy pakai baju nggak apa-apa? Karena mereka adalah orang-orang yang hidupnya itu di sekeliling itu tadi dan mengurusi urusan Ka'bah. Makanya dulu kakeknya Nabi Muhammad itu disuruh jadi juru kunci ya katanya. Juru kuncinya air zam-zam dan lain sebagainya itu turun-temurun. Terus ada yang urusan perdagangan, kan itu dulu Ka'bah itu memang jadi tempat perdagangan semua suku gitu ya. Kemudian habis itu ada kabilah-kabilah yang lain mengurusi, misalnya ngurusin ini perawatan Ka'bah dan sebagainya gitu ya. Dan itu kan dulu ketika Ka'bah itu tadi mau direnovasi itu mereka sebenarnya takut karena dulu sempat ada kejadian di mana raja siapa yang mau menghancurkan Ka'bah? Abraham. Raja Abraham itu mau menghancurkan Ka'bah, akhirnya sama Allah diberikan siksa yang tadi ya, dijatuhkan batu dari api neraka oleh burung-burung Ababil. Kemudian yang berani untuk merenovasi atau menghancurkan Ka'bah itu untuk tujuan renovasi karena tadi itu terendam banjir, itu adalah Walid. Kemudian si Walid ini dia berusaha untuk menyiapkan dirinya. Ya Allah, aku menghancurkan ini bukan untuk menghancurkan Ka'bah, tapi untuk apa? Untuk memperbaharui baik Allah. Akhirnya nunggu sehari 2 hari dulu. Semua kaum Quraisy nunggu dulu. Akhirnya barulah orang salah petaka nih, gak bakalan kena azab. Akhirnya semuanya baru berbondong-bondong dan akhirnya ada peristiwa Hajar Aswad tadi yang akhirnya Rasulullah mengusulkan untuk mengangkatnya menggunakan kaki. Kemudian setelah dari ibadah sehingga itu tadi ada haji di masa Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu melakukan haji 1 kali haji wada. Jadi sebelumnya sudah pernah melakukan umroh 4 kali tadi yang sudah saya katakan. Kemudian di akhir ada haji wada atau haji perpisahan sebelum beliau meninggal. Kita lanjut ya, biar cepat asal ya. Nah ini yang terlambat tadi, yuk kita tanya. Siapa mbak yang wajib haji itu siapa? Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mbak Diva. Kira-kira siapa Mbak Diva yang wajib haji? Yang mampu dari segi. Ya, yang mampu. Terus ada lagi nggak? Kau muslim ya, benar. Kalau orang Kristen nggak boleh tuh. Ya, lanjut, ada lagi nggak? Dia punya kemampuan lah ya, dia kayak gitu. Oke, Islam dan memiliki kemampuan. Oke, jadi yang diwajibkan untuk berhaji adalah yang pertama, selain orang Islam itu sendiri, harus Islam ya teman-teman, harus orang Islam. Kemudian yang kedua adalah balik dan juga berakal serta merdeka, kemudian mampu. Ini tulisannya kurang, bagi perempuan harus mampu. Jadi kalau bisa nanti teman-teman sekalian, Mbak, aku pengen daftar haji sekarang karena aku udah punya duitnya gitu ya. Tapi aku belum punya suamiku masih nggak tahu siapa. Terus gimana caranya? Aku kan harus itu tadi harus ada mahramnya. Nah itu nanti kalau misalnya teman-teman sekalian
uangnya gitu kan. Nah itu nanti kalau misalnya dengan mau mendaftarkan ketika misalnya Mbak aku nikahnya kan 2029 misalnya mendaftarkan, nanti ketika jenengan mau berangkat itu kalau jaraknya itu dari pendaftarannya si suami sama jadwal keberangkatannya jenengan itu kurang dari 5 tahun itu nggak bisa, tapi kalau lebih dari 5 tahun itu bisa ya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah ada uangnya sekarang dipersilakan mendaftarkan aja sangat aneh. Dulu ini sedikit cerita aja ya teman-teman. Dulu pada tahun 2008 sekitar 2008 ya, itu ketika saya masih SD, bapak itu sempat mengisi di salah satu masjid gitu ya. Kemudian setelah turun dari mimbar ada salah seorang yang nyamperin gitu ya dan menanyakan sudah pernah tidak haji belum. Kemudian bilangnya belum. Akhirnya kala itu ternyata ada program yang namanya kalangan haji. Jadi kita cuma bayar 4 juta aja ke bank, kemudian nanti banknya yang menalangi untuk porsi 25 juta ke pelunasan. Nanti jenengan yang penting selama dari waktu pendaftaran sampai keberangkatan itu harus lunas 35 juta gitu ya. Nah itu sangat memudahkan teman-teman. Jadi dulu bapak ibu itu masih sangat dekat jaraknya. Jadi daftar 2008 kalau nggak 2009 berangkat 2011. Itu dulu sangat masih mudah karena akhirnya setelah program kalangan haji ini diketahui semua orang, yang daftar karena cuma 4 juta teman-teman sudah dapat porsi gitu ya. 4 juta udah dapat porsi cuma tinggal KTP, KK, dan sebagainya, tinggal buka rekening juga, bank yang nanti akan menalangi, kemudian sudah dapat porsi haji. Segampang itu. Makanya kenapa kok antriannya kok ada banget tuh nggak mau ya, karena dulu ada program kalangan haji. Jadi alhamdulillahnya dulu sempat dapat program itu di awal dan tahu itu di awal, makanya bisa berangkatnya cuma jaraknya 3 sampai 4 tahun seperti itu. Dan itu benar-benar memang cepat banget karena dari 2008 itu sore ini daftar gitu ya, besoknya mau daftarkan simbah itu sudah beda tahun lagi. Jadi yang bapak ibu 2011, simbah itu 2020. Jadi memang karena kalangan itu sebegitunya gitu ya, karena cuma murah banget teman-teman, 4 juta ada HP-nya teman-teman saya harganya paling 4 juta gitu ya. Itu udah murah-murah gitu ya. Maksudnya 4 juta itu segampang itu gitu ya. Kemudian akhirnya bisa kalangan haji. Tapi sekarang programnya sudah tidak ada, porsinya 25 juta baru bisa dapat porsi. Kemudian ya itu tadi umumnya 30 tahun. Kalau mau produk dipersilakan 200 juta kalau punya gitu ya. Nah kemudian untuk perempuan tadi yang saya sampaikan, karena kita perempuan semua ya, mungkin dengan juga punya ketakutan dan itu sama terjadi kepada saya. Dulu sekitar 2016 atau 2017 ketika saya sudah punya KTP, orang tua saya mendaftarkan saya dan adik saya. Karena itu ceritanya sudah ada makromnya gitu ya. Saya dan adik saya. Akhirnya saya dan adik saya mendapat porsi tahun 2036. Terus kemarin tahun 2022 saya menikah. Akhirnya di tahun 2023 saya mendaftarkan suami saya. Tapi dia dapat porsi itu tahun 2056. Kan jauh banget tuh. Mawar 36, dia 56. Nah, nanti ketika ada porsi keberangkatan saya di tahun 2036, nantinya suami itu bisa ditarik ikut seperti itu. Jadi nanti kalau dengan aku pengen hajinya enggak, soalnya haji itu fisik ya teman-teman. Benar-benar kalau udah unyi, nah itu nanti teman-teman akan memberatkan diri teman-teman sendiri. Jadi kalau bisa, kalau sudah ada rezekinya, dipersilakan untuk mendaftarkan sekarang gitu ya. Kalau 25 juta itu, kalau dengan katakanlah sebulan sejuta kan udah 2 tahun bisa dapat gitu. Jadi pokoknya intinya niatnya yang kuat aja. Pokoknya bismillah aku mau daftar haji, nanti jodohku entah siapa ya Allah, kali aja nanti jodohnya adalah orang yang bisa menghajikan roda. Nah itu kan lebih masya Allah, tabarakallah lagi ya gitu ya. Mungkin niatnya dulu, nanti cerminan diri gitu ya, kali aja nanti jodohnya udah punya duit MM-an gitu ya gitu. Jadi insya Allah nanti bisa bareng-bareng seperti itu. Jadi gak usah khawatir, Mbak aku masih kok mikir haji ya, karena justru masih muda itu teman-teman. Kalau udah tua itu udah mikirnya berkali-kali lipat seperti itu ya. Nanti wes asam urat lah, wes kolesterol lah, wes utak-utik lah ya, seperti itu.
Oke, kita lanjut lagi. Rukun haji ini kita cepat aja ya teman-teman. Rukun haji ini nanti soalnya teman-teman juga kalau misalnya kalau ngomong sekarang besok mau haji juga lupa lagi ya. Ini di review aja gitu ya. Jadi rukun haji yang pertama ada niat atau ihram. Nanti teman-teman kalau yang laki-laki itu menggunakan 2 helai kain, kemudian yang perempuan itu menggunakan baju yang pantas seperti itu. Kemudian nggak boleh pakai wangian, parfum, alkohol dan sebagainya itu nggak boleh. Terus kemudian makanya itu banyak produk-produk yang non alkohol dan non parfum kalau misalnya untuk orang haji dan umroh. Kemudian nanti wukuf di Arafah ini puncaknya teman-teman, wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah. Nah itu nanti dilanjutkan dengan apa di Musdalifah dan juga Mina. Kemudian nanti tawaf ifadah, kemudian sa'i dari Safa dan Marwah. Kemudian nanti terakhir tahallul. Tahallul ini teman-teman nggak usah polos ya, nanti dikira jadi komputer gitu. Kalau saya perempuan sedikit aja di bawah yang klik gitu aja. Kemudian yang keenam seperti itu. Selanjutnya untuk macam-macam haji ini ada 3. Tergantung ini biasanya tergantung pemberangkatan gelombang 1 atau gelombang 2 seperti itu. Nanti untuk haji yang pertama itu ada haji tamattu, kita melaksanakan haji terlebih dahulu kemudian baru umroh. Nah itu nanti yang biasanya dia tuh pepet-pepet waktunya ketika mendekati di Zulhijjah nanti. Kemudian ada haji ifrad atau melaksanakan umroh terlebih dahulu baru melakukan haji. Dan yang terakhir ada haji qiran, itu niatnya disatukan, jadi labbaik hajjan wa umratan. Jadi oh ya satu lagi teman-teman, niat yang hanya boleh diucapkan dengan lisan adalah niat haji. Kan selama ini kalau kita sholat niatnya di dalam hati, dan karena memang yang paling rajih adalah dalilnya niat itu bertepatnya di dalam hati seperti itu. Tapi khusus untuk haji harus dilisankan, tapi dengan niat juga di dalam hati ya, maksudnya dengan ketulusan hati hanya ngomong labbaik hajjan, tapi harus diucapkan. Selanjutnya, nah ini kok aku nggak tahu tapi cilik banget ya. Nah ini alhamdulillahnya dulu di tahun 2015 saya dan keluarga berkesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh. Ini karena apa ya? Kesempatan itu nggak datang 2 kali teman-teman. Kesempatan itu datangnya ketika kalau misalnya kita udah di depan mata nggak diambil itu nggak akan bisa. Dulu itu saya itu sama Allah diberikan ujiannya itu dari kecil memang punya banyak penyakit lah. Ini udah penyakit lah gitu. Oh iya dia lemah gitu dan lain sebagainya. Kemudian selama saya sakit dan lain sebagainya, ke rumah sakit setiap hari, terus kemudian obat rutin nggak pernah lepas sampai di tahun 2015 itu pokoknya ketika di IGD itu pasti ngomong, ya Allah aku cuma pengen mau umroh biar sembuh, aku cuma pengen umroh biar sembuh. Pokoknya intinya targetku kalau umroh pasti sembuh. Jadi pokoknya diniatkan dalam hati itu benar-benar oh iso yo sah 15 tahun kayak gitu. Tapi karena memang melihat di luar sana tuh keajaiban Zam-Zam ya, setiap sakit gitu minum Zam-Zam kan. Jadi pengen minum Zam-Zam tuh langsung dari sumbernya gitu. Masya Allah, Allah tuh kabulkan doa itu tadi gitu ya. Entah mungkin ya sebetulnya bapak ibu tuh juga bukan orang yang berkurang-kurang gitu enggak. Ini yang kita cukup aja. Sebenarnya udah cukup gitu. Akhirnya Allah cukupkan di tahun 2015 kita berangkat untuk umroh dan itu benar-benar sesuatu yang nggak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Jadi kalau misalnya teman-teman besok kayaknya nggak mau dan lupa nggak sih 15 tahun ya, tapi memang udah karena itu kan maksudnya posisinya masih remaja gitu ya. Mungkin kalau ya ada beberapa keajaiban mungkin karena bisa bahasa Arab, kemudian dulu pernah mondok, kemudian di sana juga ini yang penting tuh ketika dengan di sana itu dijaga lisannya, dijaga hatinya, dijaga pandangannya, intinya insya Allah gak akan terjadi apa-apa. Karena kalau misalnya batin ada yang batin kokil gitu ya, itu udah masih bisa jadi seperti itu. Jadi soalnya dulu karena niatnya adalah ya Allah aku cuma pengen sembuh kalau umrah gitu. Ya udah akhirnya Allah sembuhkan. Dan kemudian setelah itu kan dulu ada penyakit di kepala dia. Itu akhirnya sekarang sudah dia mungkin berangsur-angsur lagi. Kayaknya kalau udah mulai agak stres sedikit gitu ya, aku kayaknya kudu umroh gitu. Pokoknya kita aja bermanifesting dulu, aku kayaknya kudu umroh. Jadi doanya teman-teman semua gitu ya. Sekarang pun umroh mudah sekali.
ke sana. Banyak yang sekarang ya travel apa namanya umroh yang umroh mandiri. Jadi kalau misalnya ke sana cuma backpackeran, kayaknya kan kalau travel umroh itu biasanya di atas 20 juta ya sekarang ya. Kalau dengan ngepres budget banget gitu ya, ngepres budget banget, setengahnya udah bisa. Nanti teman-teman kalau butuh apa namanya ini apa namanya yang untuk jadi pembimbingnya itu bisa dari para mahasiswa di Madinah, di UIN, itu banyak di Ummul Qura, itu banyak yang mereka mau freelance untuk sebagai mutawif. Mutawif itu pendamping dari teman-teman ketika umroh untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi nggak usah takut gitu ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman pengen yaudah backpackeran aja gitu, ya hotelnya yang murah-murah aja, hotel kapsul juga banyak seperti itu. Jadi banyak sekali jalan yang bisa ditempuh gitu ya. Gak usah nanti 30 juta dulu deh gitu. Kalau misalnya teman-teman dari sekarang, mbak aku tuh ya betul daftar haji dulu, apa umroh dulu ya, itu nanti dibandingin dari kapan kita akan jadi untuk apa sih mbak yang perlu dipersiapkan ya? Yang pertama otomatis harus finansial. Ini kenapa kok ditaruh di awal mbak Marwa? Karena memang ya kesana kalau mau pakai jodoh juga nggak bisa kok teman-teman. Atau misalnya cuma modal, ya udah mbak udah bikin paspor, udah bikin visa kesana aja, tapi kalau nggak ada uangnya ya. Jadi memang finansial ini harus teman-teman diniatkan. Banyak banget kisah-kisah inspiratif yang haji nabung 40 tahun lamanya, 1000 per hari gitu ya, seorang pembersih jalan suami istri, banyak dari pemulung juga bisa berangkat haji, banyak orang-orang yang cuma jualan apa gitu ya, maksudnya intinya ini mungkin deh, ini bahkan mungkin deh naik haji gitu, tapi karena keteguhan hatinya mereka udah punya tujuan, oke, aku harus berangkat haji, piye caranya, kudu kelakon. Kalau sudah ada niat tekad yang kuat, insya Allah akan gimana caranya dicarikan. Pokoknya ini nih ojo utang ya, tapi ya teman-teman, karena mampu itu adalah ketika teman-teman bisa membeli porsi haji itu dengan uang teman-teman sendiri. Jangan utang, pokoknya pinjol hukumnya ya pinjol sekarang kalau ribetnya kok malah buat tuku porsi haji lah, itu kan malah tambah gimana ya, sama aja kayak mbak aku nato tapi namanya tulisan bismillahirrahmanirrahim, aku doa gitu ya. Jadi mbak aku makan babi tapi aku bismillah aku babinya, itu sama aja. Jadi kalau misalnya teman-teman benar-benar pengen, ya udah nampung aja sebisanya. Mbak 1.000 apa ya mbak? Ya nampung 1.000. Aku leko lupa ya akhirat awal bekas, insya Allah nggak apa-apa ya. Kemudian yang kedua fisik ini teman-teman, kalau teman-teman nggak pernah biasa jalan jauh, ya udah, karena memang di kemarin kalau nggak salah pelaksanaan haji tahun lalu di tahun 2024 itu termasuk pelaksanaan haji 2023 ya, yang 2024 kayaknya, yang benar-benar kacau, karena benar-benar itu kan bahasanya awalnya orang kuota hajinya itu berapa, kemudian ditambahkan, jadi karena yang sebelumnya COVID itu loh teman-teman kan nggak dapat kuota haji, akhirnya ditumpuk apakah jadi satu, sedangkan fasilitasnya tidak memadai. Bis ada yang bahkan dari Musdalifah sampai ke Mekah itu nggak dapat bis, mampu teman-teman. Jadi emang ya seperti itu, banyak sekali keajaiban haji, jadi memang harus disiapkan ya, apalagi fisik, karena mungkin kita juga cuacanya berbeda, kemudian di sana juga jalannya banyak gitu ya, oksigen juga kurang, mau berdekat ke sana, di Rozoh juga seperti itu. Kemudian kalau pengen yang senang-senang ya itu tadi umroh aja. Tapi makanya untuk mau menuju ke sana, mending kalau misalnya teman-teman aku punya duit 20 juta, jadi aku mau daftar haji atau umroh ya kan? Kalau misalnya teman-teman merasa umroh itu dijadikan DP karena Allah itu memberikan keutamaan umroh dan haji itu tidak akan memiskinkan orang yang pergi ke Bali umroh. Ingat ya, kan bukan cuma Mekah Madinah doang. Kalau bisa, mbak aku punya cita-cita harus ke 3 masjid yang dimuliakan. Ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi sekalian mbak aku supaya ke Palestina gitu ya. Nah itu insya Allah nanti kalau teman-teman misalnya
menyumbangkan uangnya di jalan Allah untuk berjihad fisabilillah. Makanya Allah akan lipat gandakan menjadi 700 kali. Nah itu tadi uang yang tadi itu kalau udah lipat gandakan didapatkan lagi. Oh tapi kalau misalnya kayaknya nggak memungkinkan karena aku usia udah 30 tahun misalnya atau 40 tahun gitu. Kalau mau nunggu berapa lama lagi kayaknya nggak bisa, aku tak ada kasih dulu, nanti tak kumpul lagi terus. Jadi monggo disesuaikan dengan keadaan finansialnya teman-teman seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah spiritual. Mau kayak gimana pun beratnya gitu ya, mau kayak gimana pun susahnya menuju ke sana gitu ya, kok kalian mungkin ingat cuma satu, niat tekadnya harus kuat. Terus mau menuju ke sana gimana Mbak? Kalau perbanyak perbanyak tarbiyah biar kita dipanggil teman-teman. Karena banyak orang di luar sana enggak, aku harus haji tapi datang pulang yo wes cuma sekadar ibadah ritual saja ya. Cuma kayak Pak Surah, sa'i selesai sampai sini terus didelok Bu Hajah para Pak Haji, tapi ya itu masih sama gitu ya pada dulunya mungkin orang-orang yang seperti itu mereka tidak menguatkan itu tadi kan. Padahal haji mabrur title itu ya teman, title haji mabrur itu balasannya apa teman? Surga. Kalau misalnya teman-teman selesai datang dari haji dan hajinya mabrur, teman-teman bagaikan seseorang bayi yang lahir dari perut ibunya, masih fitrah kembali suci lagi. Jadi betul-betul makanya kalau misalnya teman-teman ngerasa kayaknya masih jauh juga aku dari itu, belum ada berikutnya gitu ya, aku masih pengen nikah dulu, pengen punya anak dulu, pengen sekolahin anakku di international school gitu ya, mikirnya jauh ke sana duniawi saja. Tapi ingat kita masih diperintahkan satu, kalau misalnya mampu punya kewajiban seorang muslim harus tetap bergaji setidaknya 1 kali seumur hidup gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada umroh gitu ya, nanti mau umroh di sana, mau mengumrohkan bapak ibunya yang sudah tidak ada juga bisa, mau mengumrohkan siapapun juga bisa. Intinya ketika jenengan di sana berdoa yang banyak, dijaga lisannya, terus kemudian kalau misalnya banyak cerita-cerita keajaiban di luar sana, itu nanti kita akan bahas. Karena ini waktunya sudah mau maghrib ya. Ini saya cukup sampai di sini. Dan kalau ada mau pertanyaan bisa silakan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya tadi Mbak kayaknya kecepatan soalnya mohon maaf karena ini materinya harusnya padat banget gitu ya, harus dipersingkat seperti itu ya. Ya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Terima kasih kepada Ustazah Nawa atas ilmunya. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya persilakan untuk 2 orang bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Insya Allah ada Danres. Sudah paham baru ini Mbak dikon maca kitabe. Kalau enggak apa sih pasti mau didiskusikan apa gitu juga boleh, 1 orang aja nggak apa-apa biar nggak sakit. Ayo. Ini pertanyaan soal yang persiapan tadi fisik. Karena tadi kan kayak suhunya di sini sama Indonesia udah beda banget ya. Fisik kayak gimana sih yang butuh kita persiapan tuh? Sekarang kok kayak kan kita harus persiapan juga lari ya misalkan, atau jalan yang banyak atau Bismillah, izin menjawab. Untuk persiapan fisik itu kita pertama
sih kenapa kok malah kalau bilang kalau punya uangnya sekarang, daftarkan sekarang. Mumpung nanti berangkatnya biar usianya 30, 40 gitu ya, masih fresh gitu. Kalau misalnya usianya 70, 80, 90, itu bukan cuma teman-teman sendiri yang susah, tapi juga merepotkan petugas gitu. Jadi kalau misalnya gimana caranya mempersiapkan fisik, ya pertama dari pola makannya, karena memang makannya itu kemungkinan besar kalau sebetulnya memang sudah disediakan dari ini ya, tapi itu kebijakannya kan berganti-ganti. Jadi kadang-kadang ada yang nggak cocok sama makanan di sana, kemudian ada yang beberapa waktu lalu itu sebelum kebijakan yang kalau pas waktu dulu bapak ibu itu masih boleh masak, jadi masih boleh membawa rice cooker dan sebagainya, itu masih boleh beras dan sebagainya dibawa sendiri, masak sendiri. Tapi karena pernah ada sempat kejadian hotel itu mau bakar karena ada orang Indonesia yang mau masak rendang, mau masak apa ya, itu kayak orang Indonesia kan ribet ya soal makanannya. Nah itu akhirnya ada kebijakan baru dari pemerintah, akhirnya di beberapa tahun belakangan itu mereka memasakkan gitu, makanya di box-boxin gitu. Jadi udah ada makanan yang sesuai dengan lidah Indonesia, bahasanya seperti itu ya. Emang walaupun ya kita nggak tahu ya ala kadarnya lah, yang maksudnya makanannya ya kayak gitu aja. Kemudian untuk apa namanya cuaca dan sebagainya, nah itu teman-teman kalau misalnya umroh itu juga teman-teman kan tahu tuh, misalnya pas musim dingin lagi musim panas, nah itu teman-teman kalau yang ada di sini anak gunung, ada nggak? Kalau anak gunung itu dulu ada dia itu ada namanya aklimatasi, jadi ya dia berusaha untuk misalnya ketika di ketinggian tinggi dia menyesuaikan seperti itu, jadi badannya berusaha menyesuaikan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti di sana pun ya itu lagi dipersiapkan, oh kalau misalnya di sana aku berangkat haji tahun ini kemungkinan besar aku dapat musim dingin gitu ya. Jadi kalau kayak gitu aku harus punya persiapan apa dan sebagainya, itu juga dipersiapkan. Kayak misalnya mbak aku Aisyah kayak misalnya ngambil AC atau apa kayak gitu, ya itu tadi mungkin teman-teman bisa berusaha untuk fisiknya itu selain pola makan sehat, kemudian juga dipersiapkan fisiknya dengan cara olahraga. Rajin olahraga itu bukan cuma sekadar mungkin karena kita gampang ya scroll ya. Jadi ya udahlah mager itu dan jadi jiwa raganya gadget ya kayaknya. Rebahan itu dan jadi kulturnya gitu. Gak bisa lagi tuh kalau misalnya disuruh tani ya itu suruh ngapain ya, mungkin kalau sekarang gadget itu makanya kenapa kalau olahraga itu harus history gitu, kayak kecil, pilates atau apa namanya yang gebuk-gebuk itu, yang pakai apa sih yang pakai yoga kayak gitu, terus habis itu gini pakai klasik apa ya namanya, lupa. Pokoknya dia itu kan yang tips ya, pokoknya olahraganya yang semua orang itu kayak ngeliat wah olahraganya estetik banget ya gitu. Jadi bisa juga kalau misalnya teman-teman ngerasa mbak aku kayaknya perlu olahraga yang kayaknya enggak harus angkat beban, aku takut berotot gitu. Itu juga boleh kalau misalnya mau lari-lari atau apa namanya cuma sekedar jalan kaki gitu. Yang penting kan sekarang semuanya kayak semua anak sekarang pada pakai smartwatch ya, dan nggak ada yang pakai analog ya, kayaknya pakainya smartwatch semua. Terus kemudian ini lari di Starva gitu ya, pokoknya ada aplikasi lari dia berapa kilo, terus habis itu pace-nya berapa, terus di Instastory. Nah itu banyak anak-anak culture seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman semua mau mengikuti zaman pakai tren itu biar hidupnya sehat juga gak apa-apa gitu ya, nanti untuk persiapan menuju ibadah haji. Jadi itu mungkin ada yang lain. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kalau begitu kita cukupkan saja acara hari ini. Alhamdulillah acara kajian hari ini banyak mendapatkan ilmu dari Ustazah Mawar dan juga diskusi bersama teman-teman. Kajian sore ini kita cukupkan dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Astagfirullah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita tutup, dari saya selaku pembawa acara, apabila banyak kesalahan dalam bertutur kata atau bertingkah, mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillahi fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit quiz dari buat yang MC. Nah ini cuma sedikit, cuma kuciran aja. Ini dari Mbak yang sama tadi ya. Tadi yang ditanyai sama Ustazah Nawa sama yang bertanya, maju ke depan. Mbak Iya, Mbak Salma, terus Mbak siapa? Mbak Tifa, Mbak Nadifa, Mbak Nadifa. Mbak Nadifa. Udah pas belum? Silakan maju ke depan. Tiket haji. Kok kayak aku ngerti Gus. Kok kayak aku ngerti ya. Parah. Sudah. Terima kasih semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan bosan-bosan pokoknya. Jangan merasa direpotkan ya Mbak. Terima kasih. kasih ya. Mbak, mau tak ceritain ya? Jangan mau. Ketemu kemarin. Enggak kan sekolah tuh Mbak, deketin kelompokku masih saya tadi itu, deketin bilang gini, tanya pas dari mana? Mas hasilnya sumbangan aku jadi yatim. Kamu biar Pak doa.